Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita melanjutkan metode harga persediaan ke-6. Metode ke-6, harga jual eceran, di mana perusahaan dagang eceran retailer seperti Alfamart, Alfamidi, Indomaret, dan lain sebagainya umumnya mempunyai persediaan barang dagangan yang heterogen, baik dari segi macam barang, harga barang, dan harga jual eceran masing-masing barang tersebut. Sehingga metode penentuan harga perolehan yang tepat yaitu adalah metode harga jual eceran, di mana metode ini terhadap setiap barang yang masuk langsung diberi label harga jual ecerannya dan dicatat dalam kartu pembelian atau kartu barang masuk menurut harga perolehannya dan harga jual ecerannya. Cost ratio yang ditentukan dengan cara membandingkan antara nilai persediaan barang dagangan siap jual menurut harga perolehannya dengan menurut harga jual ecerannya. Cost ratio sama harga perolehan persediaan siap jual dibagi dengan harga jual eceran persediaan siap jual dikali 1%. Berikut merupakan kartu barang masuk PT Forza tahun 2013. Diketahui ada harga perolehan persediaan per 1 Januari 2013, kemudian harga jual ecerannya, pemilihan bersih, harga perolehan dan harga jual ecerannya, kemudian persediaan siap jual menurut harga perolehan dan menurut harga jual ecerannya. Jadi di sini ada perbedaan antara harga perolehan dan harga jual eceran, di mana harga jual eceran sudah dikenakan keuntungan atau laba. Kemudian dari neraca saldo per 31 Desember 2013 diketahui bahwa penjualannya adalah Rp178.650.000. Kemudian dari terpenjualan dapatan harga Rp7.610.000. Berdasarkan data di atas, maka perhitungan penentuan harga perolehan persediaan barang dagangan per 31 Desember 2013 adalah: pertama, kita memasukkan persediaan per 1 Januari 2013 menurut harga perolehan dan menurut harga jual ecerannya, kemudian pembelian bersih menurut harga perolehan dan menurut harga jual ecerannya, kemudian persediaan siap jual menurut harga perolehan dan menurut harga jual eceran. Kemudian di tahun tersebut terdapat penjualan sebesar Rp178.650.000, kemudian dikurangi dengan retur penjualan dapatan harga Rp7.610.000. Jadi penjualan bersihnya adalah Rp171.040.000. Kemudian persediaan barang dagangan per 31 Desember menurut harga jual ecerannya adalah Rp194.550.000 dikurangi dengan Rp171.040.000. Hasilnya adalah Rp23.510.000. Kita di sini hanya mengetahui harga jual ecerannya. Bagaimana kita nanti akan ditanya harga perolehan dari barang tersebut? Maka kita mengkalikan persediaan barang dagangan per 31 Desember menurut harga jual eceran dikali dengan cost rasionya. Cost ratio sama dengan 155 juta dibagi 194.550.000 dikali 100% sama dengan 79,67%. Jadi harga perolehan persediaan barang dagangan per 31 Desember 2013 yaitu 79,67% dikali Rp23.510.000. Hasilnya adalah Rp18.730.417. Jadi di sini perbedaan harga perolehan dan harga jual ecerannya bisa diketahui. Ke-7, di mana menggunakan metode harga jual eceran plus adanya markup dan markdown. Jadi dengan metode ini kita melakukan perhitungan harga jual eceran, tapi dalam perjalanan perusahaan melakukan markup dan markdown, di mana kenaikan harga atau markup adalah tambahan harga atau laba kotor yang ditambahkan pada harga perolehan atau cost untuk membentuk harga jual eceran semula atau original sales price. Kemudian harga jual eceran semula ini yang digunakan sebagai patokan apakah terhadap harga jual eceran telah dilakukan pertambahan kenaikan harga atau markup additional ataupun penurunan harga atau markdown, di mana tambahan
kenaikan harga markup additional merupakan kenaikan harga jual dari harga eceran semula. Kemudian penurunan harga atau markdown, di mana penurunan harga jual eceran dari harga jual eceran semula atau original sales price. Kemudian penurunan ini kembali pada harga jual eceran suatu barang dagangan yang telah dilakukan tambahan kenaikan harga atau markup additional. Tidak dapat dikatakan sebagai suatu penurunan harga atau markdown, melainkan sebagai pembatalan tambahan kenaikan harga atau markup additional cancellation. Nah, ini adalah salah satu metode di mana ketika perusahaan nanti akan memberikan markup terhadap harga jual ecerannya, kemudian didiskon atau di markdown atau dipotong harga dari harga jual eceran yang sudah di markup tersebut. Metode jual eceran dalam hal ini terdapat markup atau markdown dapat dengan bantuan harga perolehan yang melekat pada persediaan akhir pada dagangan. Pembatalan tambahan harga atau markup additional cancellation ini langsung mengurangi nilai tambahan kenaikan harga atau markup additional yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian begitu juga dengan kenaikan kembali harga jual eceran suatu barang dagangan yang sebelumnya telah dilakukan penurunan harga jual eceran atau markdown, tidak dapat diberlakukan sebagai kenaikan harga jual eceran atau markup, melainkan harus diberlakukan sebagai pembatalan penurunan harga jual eceran atau markdown cancellation. Dalam perhitungan harga perolehan yang melekat pada persediaan barang dagangan akhir atau markdown cancellation, ini langsung mengurangi nilai markdown yang telah dilakukan sebelumnya. Bagaimana kita bisa menghitung markup atau markdown? Kita lihat contoh berikutnya. Ilustrasi. Pertama, cost atau biaya. Jadi kita mengetahui harga pokok dari barang itu sendiri di cost. Kemudian untuk mendapatkan keuntungan, maka perusahaan melakukan tambahan harga atau markup. Setelah di markup, diperoleh harga jual eceran semula. Nah, ini adalah harga jual produk yang sudah mendapatkan markup dan mendapatkan laba. Artinya, harga beli ditambah markup, hasilnya adalah harga jual eceran semula. Kemudian bisa perusahaan melakukan tambahan markup lagi. Artinya apa? Dari harga jual eceran yang sudah mendapatkan laba bisa ditambah markup lagi atau dijual lebih mahal lagi. Artinya di sini ada harga jual eceran yang sudah di markup. Kemudian setelah itu mungkin perusahaan bisa mengurangi lagi markupnya. Artinya misalnya dari eceran semula dinaikkan 50%. Kemudian dibatalkan markupnya. Misalnya awalnya 50% menjadi 25%. Oke, kemudian dari harga eceran semula perusahaan pun juga bisa melakukan markdown atau penurunan harga jual eceran semula. Jadi misalnya awalnya harganya 1.000 di markup 500 menjadi 1.500 rupiah. Kemudian dibatalkan di markdown. Nah, pembatalan markdown misalnya katakanlah 200 rupiah per unit misalnya. Jadi yang awalnya 1.000 menjadi 1.500, kemudian dibatalkan 200 rupiah menjadi 1.300 rupiah. Ini adalah gambaran skema dari harga jual eceran dengan markup dan markdown. Selanjutnya dalam bantuan harga perolehan persediaan barang dagangan akhir dengan menggunakan metode harga jual eceran dalam hal terdapat tambahan kenaikan harga jual eceran atau terdapat penurunan harga jual eceran, maka dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari keempat dasar perhitungan bawah ini. Yang pertama, metode FIFO. Kemudian ada perhitungan atau rumus untuk cost ratio-nya adalah harga perolehan dari pembelian bersih dibagi dengan harga jual eceran dari pembelian bersih ditambah net markup dikurangi net markdown. Kemudian harga perolehan persediaan akhirnya adalah cost ratio dikali dengan persediaan akhir menurut harga jual eceran. Jadi kita tinggal memasukkan rumusnya, kemudian data-data yang sudah ada dari soal kita masukkan ke cost ratio, kemudian ke harga perolehan persediaan akhir. Satu rata-rata. Bedanya adalah di sini harga perolehan dari persediaan siap jual dibagi dengan harga jual eceran dari persediaan siap jual ditambah net markup dikurangi dengan net markdown. Kemudian harga perolehan persediaan akhirnya adalah cost ratio dikali persediaan akhir menurut harga jual eceran. Yang ketiga, LCOM atau low cost or market. Jadi harga terendah antara harga perolehan dengan harga pasar.
Kemudian di sini ada rumus LCOM-nya menggunakan cara FIFO. Rumusnya adalah cost ratio sama harga perolehan dari pembelian bersih dibagi dengan harga jual eceran dari pembelian bersih ditambah net markup. Kemudian harga pembelian persediaan akhirnya adalah cost ratio dikali persediaan akhir menurut harga jual eceran. COM menurut rata-rata. Jadi teman-teman tinggal nanti dibaca rumusnya menurut metode-metode yang ada di materi. Tinggal nanti teman-teman untuk mengerjakan soal masukkan data yang ada di soal, kemudian sesuaikan dengan rumus-rumus yang keempat, LIFO atau LIFO. Di sini kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Berikut catatan dalam kartu pembelian barang dagangan PT Mayora untuk periode 2013. Pertama ada harga perolehan, kemudian untuk persediaan 1 Januari 2013, kemudian harga jual ecerannya, kemudian pembelian bersih, kemudian tambahan kenaikan harga atau markup, pembatalan markup, kemudian penurunan harga atau markdown, kemudian pembatalan penurunan harga atau pembatalan markdown, kemudian diskon khusus. Dari neraca saldo per 31 Desember 2013 diketahui bahwa penjualannya adalah Rp107.860.000. Kemudian retur dan potongan penjualan adalah Rp2.750.000. Hitunglah harga perolehan persediaan. Ini adalah tabel untuk menghitung harga perolehan persediaan menurut metode FIFO, di mana yang kita hitung adalah harga jual eceran. Untuk harga jual eceran diketahui persediaan pembelian bersih, kemudian ada kenaikan harga Rp22.500.000, kemudian dibatalkan Rp8.500.000. Jadi yang awalnya harusnya Rp22.500.000 menjadi Rp14.000.000. Kemudian ada penurunan harga sebesar Rp10.200.000. Jadi 14 juta dikurangi 10.200.000. Kemudian ada pembatalan penurunan harga Rp4.300.000. Jadi penurunannya adalah sebesar Rp5.900.000. Jadi 14 juta dikurangi Rp5.900.000. Kemudian dikurangi lagi dengan diskon khusus Rp1.200.000. Jadi persediaan siap jualnya adalah Rp32.750.000 ditambah Rp62.800.000 ditambah Rp14 juta dikurangi dengan Rp5.900.000 dikurangi dengan Rp1.200.000. Jadi persediaan siap jualnya adalah Rp202.450.000. Kemudian ada penjualan sebesar Rp178.650.000, masih dikurangi dengan retur dan potongan penjualan Rp2.750.000. Kemudian penjualan bersih adalah Rp202.450.000 dikurangi dengan Rp175.900.000. Jadi persediaan akhir per 31 Desember menurut harga jual eceran adalah Rp26.550.000. Berapakah persediaan akhir menurut harga perolehan? Hitung cost ratio sama dengan Rp129.400.000 dibagi dengan Rp162.800.000 ditambah Rp14 juta dikurangi dengan Rp5.900.000 dikurangi dengan Rp1.200.000. Hasilnya adalah 75,25%. Jadi harga perolehan persediaan barang dagangan per 31 Desember adalah 75,25% dikali Rp26.550.000, hasilnya adalah Rp19.978.875. Ini untuk metode FIFO. Bisa dilanjutkan dengan metode yang lain, ada metode average atau metode LIFO dan seterusnya. Metode low cost or market, metode LIFO. Oke, kemudian latihan 4 ya teman-teman. Setelah mempelajari materi sebelumnya, kita melanjutkan ke latihan 4 dan latihan
mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat belajar dan jangan lupa selalu berpikir positif, bahagia, dan menjaga kebersihan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.